Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, adik-adikku semua, Mahaputra dan Mahaputri Stis Riyadul Jannah Pacet Mojokerto. Dalam pertemuan kita yang kedua ini, kita akan mempelajari analisis laporan keuangan perusahaan yang kedua. Namun, kita sebelum memulai mata kuliah analisis laporan keuangan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa dengan khusyuk berharap kepada Allah agar apa yang kita pelajari kali ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan barokah yang bisa menjadi wasilah buat kita semua atas kesuksesan kita di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini CPM yaitu capaian pembelajaran mahasiswa yang harus kita capai pada pertemuan kali ini adalah Mahaputra maupun Mahaputri harus bisa dan mampu menjelaskan tentang apa itu manajemen perusahaan, harus bisa menjelaskan apa saja yang menjadi karakteristik sistem akuntansi, dan mampu bisa menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam analisis laporan keuangan dan alat-alat apa saja yang diperlukan dalam analisis laporan keuangan dan analisis tren angka indeks dan pihak-pihak mana saja yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan. Baik, kita akan memulai dari yang sub pertama, yaitu apa itu manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya yang dikelola ini harus bisa memberikan nilai bagi pihak yang menitipkan modal kepada perusahaan. Dalam hal ini, pemilik perusahaan atau pemegang saham. Sumber daya ini kemudian digunakan oleh manajemen dalam kegiatan sehari-harinya yang bisa dikelompokkan ke dalam 3 aktivitas. Yang pertama, kegiatan pendanaan. Yang kedua, kegiatan investasi. Dan yang ketiga adalah kegiatan operasi. Dalam kegiatan pendanaan contohnya, perusahaan melakukan pengelolaan sumber dana yang diterima oleh perusahaan. Sumber dana ini bisa bersumber dari kreditor sebagai pinjaman dan bersumber dari pemilik perusahaan sebagai modal. Kemudian dalam kegiatan investasi, perusahaan melakukan pemanfaatan dana yang telah diterimanya dari kegiatan pendanaan ke dalam berbagai jenis sumber daya atau aktiva. Dan yang ketiga, dalam kegiatan operasi, manajemen perusahaan akan menggunakan sumber daya atau aktiva yang ada tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Oleh sebab itu, dari ketiga kegiatan ini kemudian dipertanggungjawabkan oleh perusahaan ke dalam laporan yang kita sebut sebagai laporan keuangan. Contohnya yang kemarin setelah kita bahas, yaitu neraca, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Paham, Gi? Lah, di sebelah kanan, ini adalah contoh bagan dari laporan keuangan, yang mana di dalamnya memberikan ikhtisar atas konsekuensi ekonomi atas aktivitas usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Aktivitas usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut diproses dalam sistem akuntansi untuk selanjutnya diagregasi dan dilaporkan dalam bentuk
laporan keuangan. Selanjutnya adalah karakteristik sistem akuntansi. Salah satu karakteristik utama laporan keuangan perusahaan adalah penggunaan basis accrual dalam proses penyusunannya. Tidak seperti basis kas, basis accrual ini mencatat pengakuan beban dan pendapatan dikaitkan dengan aktivitas ekonomi pada saat terjadinya transaksi. Sedangkan basis kas, pengakuan beban dan pendapatan dikaitkan hanya dengan penerimaan atau pembayaran kas. Oleh karena itu, laba bersih yang merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang diakui dengan basis accrual tidak mencerminkan arus kas bersih yang diterima oleh perusahaan. Dengan demikian, transaksi yang dicatat dengan basis accrual lebih mencerminkan penerimaan pembayaran yang lebih bersifat expected, bukan yang bersifat aktual. Kas expected yang akan diterima disebut sebagai pendapatan, dan kas expected yang akan dibayar disebut sebagai beban. Karakteristik lain yang terkandung dalam sistem akuntansi adalah adanya penetapan standar akuntansi keuangan yang memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk memilih metode dan estimasi akuntansi yang mungkin berbeda untuk komponen pelaporan yang sama. Misalnya, metode penilaian persediaan FIFO, LIFO, average cost, dan specific identification, metode depresiasi garis lurus, saldo menurun, dan unit aktivitas. Yang kedua, keleluasaan ini di satu sisi memberikan kesempatan bagi manajemen perusahaan untuk bisa memilih metode yang tepat dan merefleksikan kegiatan yang mereka lakukan. Namun, di sisi lain, memberikan kesempatan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan apa yang biasa disebut sebagai manajemen laba atau earning management. Dalam manajemen laba ini, manajemen perusahaan akan memanfaatkan keleluasaan yang diberikan dalam sistem akuntansi untuk melaporkan kegiatan bisnisnya, operasinya, investasinya, dan pendanaannya sesuai dengan yang diinginkan untuk kepentingan pihak tertentu, bukan menggunakan keleluasaan tersebut untuk memilih metode akuntansi yang tepat untuk perusahaan dalam merefleksikan kegiatannya. Oleh karena itu, tahap-tahap analisis laporan keuangan akan dimulai dengan analisis akuntansi, dilanjutkan dengan analisis keuangan atas kegiatan bisnis, operasi, investasi, dan pendanaan, dan diakhiri dengan analisis prospektif. Adapun tahap-tahapan dalam analisis laporan keuangan, yang pertama adalah analisis akuntansi dengan karakteristik sistem akuntansi yang telah dibahas sebelumnya. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis laporan keuangan adalah dengan melakukan analisis akuntansi. Analisis akuntansi adalah proses mengevaluasi apakah pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan telah mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan SAK, standar akuntansi keuangan. Proses ini dilakukan dengan cara mempelajari transaksi yang terjadi, kebijakan akuntansi yang digunakan, dan melakukan penyesuaian atau dengan kata lain menghilangkan distorsi akuntansi laporan keuangan agar laporan tersebut lebih mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya, sehingga kesimpulan yang diambil pada tahap analisis keuangan menjadi lebih bisa diandalkan. Yang kedua,
Analisis keuangan pada tahap berikutnya, setelah laporan keuangan dibereskan, dilakukan analisis keuangan yaitu pemanfaatan laporan keuangan untuk menganalisa posisi dan kinerja keuangan yang telah dicapai perusahaan dan mengevaluasi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Dalam tahap ini, secara umum perusahaan melakukan analisis kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan yang telah dicapai perusahaan. Analisis di atas yang disebutkan tadi, kegiatan operasi dan kegiatan investasi biasanya dilakukan dengan melakukan apa yang biasa disebut sebagai analisis profitabilitas, yaitu evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasinya, dari sumber daya yang dimilikinya, yaitu kegiatan investasi. Analisis kegiatan pendanaan biasanya dilakukan dengan melakukan apa yang biasa disebut sebagai analisis resiko, yaitu melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya. Di dalamnya dilakukan analisis likuiditas dan solvabilitas. Dan yang ketiga, analisis prospektif. Analisis terakhir adalah analisis prospektif yang merupakan tahap terakhir dari analisis laporan keuangan. Analisis ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, peramalan atau forecasting. Yang kedua, penilaian atau evaluation. Dan akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Adapun alat-alat analisis laporan keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, Comparative Financial Statement Analysis atau sering kita kenal dengan Horizontal Analysis. Yang kedua adalah analisis perubahan antar tahun. Baik, kita akan memasuki yang pertama, yaitu Comparative Financial Statement Analysis atau sering kita kenal dengan Horizontal Analysis. Analisis komparatif ini dilakukan dengan cara mengevaluasi laporan neraca, laba rugi, atau arus kas untuk beberapa periode. Analisis yang dilakukan dengan cara melihat perubahan antar periode untuk setiap komponen laporan keuangan. Informasi utama yang diperoleh dengan cara analisis komparatif ini adalah yaitu tren. Analisis yang dilakukan untuk lebih banyak periode bisa memperlihatkan arah, kecepatan, dan tingkat tren yang terjadi. Analisis komparatif ini juga bisa memberikan informasi tentang tren yang terjadi antar komponen laporan keuangan. Misalnya, jika pertumbuhan penjualan mencapai angka 15%, sementara beban angkut keluar mencapai 25%, hal ini memperlihatkan perlunya pemeriksaan lebih lanjut. Dua teknik utama yang biasa digunakan untuk analisis komparatif ini adalah yang pertama analisis perubahan antar tahun, year-to-year change analysis, dan yang kedua adalah analisis tren angka indeks atau index number trend analysis. Analisis yang kedua yaitu analisis perubahan antar tahun. Analisis ini relatif mudah dilakukan karena yang perlu kita lakukan hanya membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun. Yang diperbandingkan adalah komponen-komponen laporan keuangan untuk kemudian dievaluasi perubahannya. Perubahan yang dianalisis bisa perubahan jumlah angka ataupun perubahan dalam bentuk persentase. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis perubahan antar tahun ini adalah yang pertama, jika angka untuk tahun sebelumnya adalah negatif dan angka tahun berikutnya adalah positif, maka presentasi perubahan yang dihasilkan tidak bisa diinterpretasikan. Yang kedua,
Jika tidak terdapat angka pada tahun sebelumnya, maka persentase perubahan tidak dapat dihitung. Yang ketiga, jika angka yang terdapat pada tahun sebelumnya bernilai sangat kecil, maka persentase perubahan harus diinterpretasikan dengan sangat hati-hati. Dan yang keempat, jika angka yang terdapat pada tahun sebelumnya adalah 0, maka makna persentase perubahan 100% harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Tabel berikut ini adalah contoh dari analisis laporan keuangan komparatif dari PT ABC untuk laporan laba rugi. Kita akan memasuki pada sub yang keempat, yaitu analisis tren angka indeks. Yang ada 3 di sini. Yang pertama adalah Amount Size Financial Statement Analysis, atau sering kita kenal dengan sebutan vertical analysis. Dengan analisis ini, kita akan membagi angka komponen laporan keuangan dengan angka yang dianggap sebagai nilai total. Misalnya, untuk neraca, angka komponen aktiva akan dibagi dengan nilai total aktiva. Dan untuk laporan laba rugi, angka komponen laba rugi akan dibagi nilai penjualan. Kemudian komponen angka ini akan dinyatakan dengan persentase. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang proporsi sebuah komponen atau subkelompok komponen laporan keuangan. Yang kedua yaitu rasio analisis. Analisis rasio ini adalah rasio yang sering digunakan dalam analisis laporan keuangan. Yang harus diingat adalah rasio-rasio yang dihasilkan bukan merupakan titik akhir analisis, melainkan titik awal analisis laporan keuangan. Analisis rasio bisa memberikan informasi tentang hubungan antar komponen laporan keuangan dan sebagai basis untuk membandingkan kondisi dan tren yang tidak terdeteksi dengan melakukan analisis atas tiap komponen. Dengan demikian, analisis ini memberikan informasi tentang kondisi dasar yang dicapai oleh perusahaan. Yang ketiga adalah cash flow analysis. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis rasio lebih berfokus pada laporan laba rugi dan laporan neraca. Analisis laporan keuangan bisa memberikan informasi yang lebih mendalam tentang kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan yang dilakukan perusahaan dengan melakukan analisis atas arus kas. Analisis arus kas ini juga bisa mengindikasikan tentang kualitas laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Ada 7 pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan. Siapa saja? Yang pertama, manajer. Yang kedua, investor. Yang ketiga, kreditor. Yang keempat, merger, akuisisi, dan divestasi. Yang kelima, auditor eksternal. Yang keenam, regulator. Yang ketujuh, konsumen. Untuk apa sih manajer ini? Yang pertama, untuk memastikan pencapaian kinerja yang telah dicapainya dan bagaimana potensi pencapaian kinerja di masa yang akan datang. Para manajer seharusnya memperhatikan kondisi keuangan, profitabilitas, dan prospek perusahaan yang mereka kelola. Analisis laporan keuangan bisa memberikan arahan bagi manajer untuk mempertimbangkan perlunya perubahan strategi kegiatan operasi, investasi, dan pendanaannya. Manajer juga perlu melakukan analisis atas perusahaan yang menjadi pesaingnya dalam rangka mengevaluasi profitabilitas dan risiko perusahaan pesaing untuk kemudian melakukan perbandingan. Yang kedua,
bagi investor. Investor berkepentingan untuk memastikan investasi yang dilakukannya dalam sebuah perusahaan bisa memberikan pengembalian seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, investor memerlukan analisis laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan prospek masa akan datang atas perusahaan tempat investor melakukan investasi. Dan yang ketiga, kreditor. Seperti halnya investor, kreditor memiliki kepentingan untuk apa? Untuk bisa memastikan kredit yang diberikan kepada perusahaan bisa dikembalikan tepat waktu. Oleh karena itu, investor memerlukan analisis laporan keuangan untuk mengevaluasi risiko dan prospek masa akan datang perusahaan. Kreditor ya, bukan investor. Dan yang keempat, yaitu ada merger, ada akuisisi, dan divestasi. Analisis laporan keuangan juga dilakukan pada saat akan dilakukan merger, pada saat akan dilakukan akuisisi, pada saat akan dilakukan divestasi. Bankir investasi dan analisis memerlukan informasi tentang target perusahaan yang potensial dan menetapkan nilai yang pantas untuk perusahaan tersebut. Untuk menentukan nilai yang pantas, informasi yang harus diketahui adalah nilai intrinsik perusahaan, dan untuk menentukan nilai intrinsik perusahaan diperlukan analisis laporan keuangan. Yang kelima yaitu auditor external output, yang mana yang dihasilkan oleh auditor adalah opini tentang kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Pada tahap penyelesaian audit, analisis laporan keuangan bisa digunakan untuk melakukan pengecekan akhir atas kewajaran laporan keuangan. Auditor juga memanfaatkan analisis laporan keuangan untuk mempertimbangkan keberlangsungan hidup perusahaan, going concern. Dan yang keenam yaitu regulator. Kantor pajak bisa memanfaatkan analisis laporan keuangan sebagai alat untuk melakukan pemeriksaan pajak dan menilai kewajaran pajak terutang dari sebuah perusahaan. Pemerintah pun bisa menggunakan analisis laporan keuangan untuk memutuskan peraturan dan kebijakan yang akan diambil. Misalnya, jika sebuah industri dinyatakan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, maka pemerintah bisa menetapkan untuk meningkatkan pajak yang bisa dipungut dari perusahaan yang bergerak di bidang industri tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bagi konsumen. Analisis laporan keuangan bisa digunakan oleh konsumen yang juga merupakan produsen untuk memastikan keberlangsungan hidup perusahaan yang menjadi pemasoknya. Hal ini dilakukan karena konsumen berkepentingan untuk bisa memastikan pasokan bahan baku yang dibutuhkan bisa terus terpenuhi. Oke, anak-anakku, Mahaputra dan Mahaputri STIS Riyadul Jannah Pacet Mojokerto, untuk lebih mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda tentang analisis laporan keuangan ini, di sini ada latihan soal. Ada 5 latihan soal yang dari jawaban Anda akan diketahui nantinya bahwa Anda betul-betul paham atau masih butuh pemantapan selanjutnya. Oleh sebab itu, mohon kepada Mahaputra dan Mahaputri untuk mengerjakan latihan soal ini dengan sungguh-sungguh, dengan berhati-hati, disesuaikan dengan pengetahuan Anda, pemahaman Anda masing-masing. Baiklah anak-anakku semua, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Semoga ilmu yang kita dapat ditakdirkan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah,
yang akan menjadikan wasilah kesuksesan untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, sukses untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.